Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu doakan semoga sehat dan tetap semangat. Ingat ya, jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan. Anak-anakku, sebelum mengawali pembelajaran, mari kita berdoa agar dalam pembelajaran hari ini kita diberi pemahaman, kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Anak-anakku, pada hari ini kita masih belajar di tema 5, cuaca, subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Di pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah 1. Kalian dapat mengidentifikasi akibat cuaca hujan yang berlebihan. 2. Kalian dapat menjelaskan gambar dekoratif. Anak-anakku yang Ibu sayangi, pada pembelajaran hari ini Ibu akan membahas materi tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Cuaca akan selalu berubah-ubah. Perubahan cuaca ini berdampak langsung pada kehidupan manusia. Saat cuaca sedang tidak menentu dan sering berganti dengan cepat, misalnya kesehatan manusia bisa terganggu sebab dibutuhkan daya tahan tubuh yang bagus. Untuk menghadapi situasi tersebut, saat cuaca hujan terjadi terus-menerus, hal ini bisa menimbulkan banjir yang membahayakan manusia dan juga tempat tinggalnya. Apa saja pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia? Ayo pelajari bersama dalam subtema berikut. Hari ini, Wulan mendapat surat dari sepupunya. Sepupu Wulan tinggal di Jakarta. Wulan sangat senang mendapat surat dari sepupunya tersebut. Dalam surat tersebut, sepupu Wulan menceritakan pengalamannya menolong korban bencana banjir di daerah dekat tempat tinggalnya. Anak-anak, ini adalah surat dari Tari kepada Wulan. Untuk sepupuku Wulan. Hai Wulan, bagaimana kabarmu? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Aku di Jakarta juga dalam keadaan baik-baik saja. Wulan, sudah lama ya kita tidak saling berkirim kabar. Aku ingin sekali bertukar cerita denganmu. Maka dari itu aku mengirimkan surat ini kepadamu. Aku ingin bercerita tentang sesuatu. Hal tersebut adalah pengalamanku membantu korban bencana banjir. Kamu mungkin sudah mendengar tentang berita banjir di Jakarta, bukan? Beberapa wilayah di Jakarta memang terkena banjir,
Tetapi untungnya wilayah tempat tinggalku tidak terkena. Banjir di Jakarta disebabkan karena cuaca hujan yang berlangsung selama berhari-hari. Akibatnya, banjir melanda Jakarta. Banyak korban bencana banjir yang harus meninggalkan sementara rumah mereka untuk berlindung di tempat yang lebih aman. Para warga di wilayah tempat tinggalku langsung bergerak untuk membantu para korban. Para warga mendirikan posko yang diperuntukkan bagi para korban banjir. Tak hanya itu, para warga juga memberikan bantuan makanan dan pakaian. Meskipun masih anak-anak, aku juga ingin ikut serta membantu pada korban. Aku tahu bantuanku ini merupakan tak seberapa, tetapi aku sangat senang bisa membantu mereka. Sekian suratku, Ulan. Kutunggu kabar darimu ya. Sampaikan salamku kepada ayah dan ibumu. Salam sayang dari sepupumu, Tari. Anak-anak, sekarang kita menjawab pertanyaan sesuai dengan yang ibu tadi bacakan. Pertama, siapa yang mengirim surat? Siapa Nana? Ya, yaitu sepupu Bulan yang bernama Tari. Kemudian kedua, apa yang diceritakan dalam surat tersebut? Ayo, anak-anak siapa? Surat tersebut menceritakan tentang peristiwa banjir yang sempat melanda di daerah dekat tempat tinggal sepupu Bulan dan pengalamannya dalam membantu korban bencana banjir. Ketiga, di mana terjadinya bencana banjir menurut surat tersebut? Iya, betul, Jakarta. Keempat, mengapa terjadi bencana banjir di wilayah tersebut menurut isi surat? Ya, cuaca hujan berlangsung selama berhari-hari. Kemudian yang terakhir, 5. Bagaimana perasaan pengirim surat setelah membantu korban bencana banjir? Ya, senang. Anak-anakku, kita lanjutkan gambar dekoratif. Apakah gambar dekoratif itu? Ya, gambar dekoratif adalah gambar yang bercorak dekor atau hias. Maksudnya, suatu gambar yang memang dia tidak hanya gambar aslinya saja, tetapi dihias atau didekor dengan corak-corak yang lain atau warna-warna yang lain. Gambar dekoratif biasanya berupa bentuk tumbuhan, hewan, dan manusia. Ibu akan memperlihatkan contoh gambar dekoratif tumbuhan. Di sini tidak hanya ada gambar bunga saja, tetapi di sekitar gambar bunga terdapat banyak bangun serpihan-serpihan gambar yang lain. Memang mewarnai dan menghias gambar tersebut dan lebih indah ya anak-anak. Kemudian contoh gambar dekoratif hewan. Ini gambar ikan. Ini bukan gambar ikan biasa, tetapi dia memiliki corak yang sangat unik atau indah. Lalu di sekitar ikan terdapat hiasan seperti bunga. Itu pun gambar-gambar lain yang memang mendukung agar ikan kelihatan indah. Gambar dekoratif dapat dibuat dengan memadukan dan menggabungkan titik
garis, bidang, dan warna. Contoh gambar dekoratif dapat ditemukan pada kartu lebaran, kartu undangan, keramik, biasa juga piring hias, kartu ulang tahun, motif-motif batik, dan bingkai gambar dinding. Pola hiasan dekoratif berikut. Anak-anakku bisa memilih salah satu gambar dekoratif tersebut, kemudian gambarlah di buku gambarmu. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Alhamdulillah, materi hari ini sudah cukup. Kalau ada yang kurang jelas bisa wapri ibu. Dan untuk lebih memahaminya, ibu beri tugas pada penilaian pembelajaran 1, nomor 1 sampai 3, halaman 51, dan nomor 8 sampai 10, halaman 52. Untuk pembelajaran hari ini, kita tutup dengan berdoa. Dan ibu ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.